حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat maghrib wa insyaallah salat isya Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang tak pernah berhenti, selalu dicurahkan untuk kita. Dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat tersebut. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 di ayat ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup menghitungnya. Betul-betul kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah. Bagaimana coba cara menghitung nikmat iman? Ada yang tahu? Nikmat Islam? Nikmat umur? Nikmat kesehatan? Nikmat rezeki? Nikmat ilmu? Gimana coba parameternya? Nggak mampu kita menghitung. Itu belum lagi nikmat-nikmat ilmu dan nikmat lainnya. Nggak mampu kita. Maka kalau nggak mampu itu kan kalau bahasa Surabaya ini nggak entos. Nah kalau kita nggak mampu, nggak bisa, ya sudah bersyukur saja. Bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, maka nikmat ditambah. Dan ini Allah maklumkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa ita'adanna rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan barang siapa mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga kita yang dipilih Allah petang hari ini dilangkahkan kaki salat fardu berjamaah maghrib dan masih duduk tinggal diam untuk bertolabul ilm, dijadikan Allah hamba-hamba yang abd dan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana petang hari ini masuk tanggal 12 Rabiul Awal, ya, pas ini maghrib, di mana dalam almanak, ya, almanak Hijriyah ditandai dengan peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun memang tidak semua mensepakati, tapi kalau wafatnya iya. Wafatnya itu semua sepakat 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena ketika Allah perintahkan di dalam surat 9 ayat 36,
Inna iddatas suhuri inda lahithna athra sakhram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardo. Ketika Allah katakan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum, dan ada 4 bulan yang diharamkan. Cuman sayangnya sama kaum Yahudi dirubah-rubah. Dia buat kalender Nisan di masa Yahudi. Kemudian di masa kaum Nasrani dirubah lagi dengan kalender Masehi. Maka surat 936 Rasul diperintahkan mengembalikan kembali milik Allah. Dan dihitung ulang, Rasul menugaskan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengulang kembali. Nah maka dari pengulangan kembali, penghitungan yang diawali lagi baru saat Rasul meninggalkan Mekah menuju Yastrib, ditetapkan tanggal 1-nya. Tanggal 1 Muharramnya. Sehingga tahun 11, langsung ke tahun 11 itu. Kemudian dari tanggal 1 Muharram bergesernya Rasul, itu sehingga pas pada waktu wafatnya tepat 12 Rabiul Awal. Tapi kalau soal kelahiran, tidak semua sependapat tanggal 12. Tapi kita tidak mempersalahkan itu. Yang perlu kita renungkan itu bukan memperingatinya, tapi siapa sosok sebenarnya Rasul Muhammad SAW ini. Kenapa sampai dikatakan kita harus urgensi itu meneladani beliau. Kenapa kok enggak yang lain? Kan banyak tuh Rasul-Rasul yang lain ya. Sebelum Rasulullah ada Rasul Isa. Rasulullah. Isa juga Rasulullah sama. Ada Musa. Rasul juga Rasulullah. Ada Nabi Ibrahim. Ya. Dalam Ulul Azmi ada 5. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sehingga kenapa enggak yang lain? Kenapa Rasulullah SAW? Mungkin kita perlu buka sebentar di surat An-Nisa, surat 4, di ayat yang ke-59. Rabbuna mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Ada perintah tegas dari Allah dalam ayat ini bahwa kita yang disebut dipanggil oleh orang-orang beriman itu harus mentaati Allah dan Rasul. Karena ketika kita mentaati Allah dan Rasul, itu bahkan nanti kalau misalnya terjadi, kalau dilanjutkan ayatnya ada wa uli amri minkum ya, dan juga pemimpinmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rusulih. Kalau nanti ternyata ada perselisihan atau ada yang perlu ini kan harus kembali kepada Allah dan Rasul. Artinya kembali pada Quran dan Sunnah. Berarti ketaatan pada Rasulullah atau urgensinya mentaati Rasul, meneladani Rasul, salah satunya diletakkan di surat 4 ayat 859. Sekarang coba kita lihat yang ayat 80-nya. Surat yang sama. May yuti'ar rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, berarti dia mentaati Allah. Nah ini. Jadi may yuti'ar rasula faqad ata'allah. Jadi kalau kita mentaati Rasul, itu berarti kita mentaati Allah. Dan sangat luar biasa ketika kita mentaati Rasulullah SAW, nikmat yang Allah berikan itu ditambah. Jadi Allah janjikan menambahkan nikmat. Kita kan diberi nikmat Allah nggak berhenti kan? Dan nikmat Allah tiada tara. Begitu kita taat pada Rasulullah, ditambah lagi tuh nikmat. Kita coba cek dulu surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat ketiga di ayat yang ke-32 dulu. Dikatakan kul ati Allah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan taatilah Allah dan Rasul. Nah ini, jika kamu berpaling, ketahuilah Allah tidak menyukai orang yang kafir. Berarti orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya itu sama juga dihukumi kafir oleh Allah. Dari para mufasir dari ayat ini. Maka pentingnya mentaati Rasul Muhammad SAW. Kita lihat lagi perintah untuk mentaatinya diletakkan lagi di surat 5. Surat 5 itu surat Al-Maidah ayat yang ke-92. Kalau katakan lagi wa atiullaha wa atiur rasulah. Jadi perintah untuk taat pada Allah dan Rasul itu di banyak ayat nih. Artinya berarti urgent. Gak boleh main-main.
Ya. Mentaati Rasulullah itu urgensi, gak main-main. Kalau kita lihat lagi di surat 24, ya, surat 24 ayat 54. Di surat 24 ayat 54 sama halnya. Kul atiullaha wa atiur rasul. Nah, fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humitum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika berpaling, maka sesungguhnya ucapan Rasul Muhammad hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Kewajiban kita dibebankan pada kita. Maka jangan taat secara tanpa petunjuk dari kewajiban Rasulullah yang hanya menyampaikan petunjuk. Jadi kita harus taat pada Rasul Muhammad SAW. Ya. Sehingga dari ayat-ayat yang ditegaskan oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala, maka kita perlunya taat kepada Rasul. Apa sih enaknya taat pada Rasul? Satu, ada janji Allah kita akan dirahmati. Rahmat loh. Rahmat ini gabungan Rahman Rahim dan ridho, itu rahmat. Jadi diridhoi Allah, dirahmati Allah, dilogiskan Rahman. Allah kan punya cinta dua tuh, Rahman dan Rahim. Ya, Rahman tuh tidak nyembah sekalipun masih disayang loh sama Allah, masih dikasih rizki, masih dibagi. Dalam surat 11 ayat 6, wa ma min dabatin ila alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kulum fi kitabim mubin. Ini gak mengimani Allah ini. Tidak satupun makhluk di muka bumi yang tidak dijamin Allah rizkinya. Tidak nyembah Allah, bahkan mengingkari, bahkan tidak mengaku, itu pun masih sama Allah dijamin rizkinya. Bayangin. Rahim itu baru untuk kita dengan rizki yang diberkahi. Wa mimma razaqnahum, rizki yang aku berkahkan. Khardan hasanan, yang dilipat-lipatkan rizki. Ini untuk yang beriman. Nah, rahmat itu Rahim, Rahman dapat semua, plus ridho. Itu rahmat. Dan ini diletakkan Allah di surat 33. Surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulmu Muhammad SAW ada teladan yang baik bagi liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Coba boleh angkat tangan. Siapa yang di sini yang hadir yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Tuh kan semua mengharapkan. Yang tidak mengimani hari akhirat boleh angkat tangan. Nggak ada kan? Berarti kalimat Allah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, ikuti Rasulmu, kan begitu. Selain dirahmati, kita dicintai Allah. Disayangi Allah, dikasihi Allah. Plus dosa-dosa kesalahan kita kalau mengikuti Rasulullah pasti diampuni oleh Allah dosa kesalahan kita. Hanya dengan mengikuti Rasulullah? Ya. Ini diletakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad katakan pada hamba-hambaku, kalau benar-benar mencintai aku, Robnya. Tadi Allah bilang kan, kalau mencintai Rasul, berarti mencintai Allah. Taat pada Rasul, berarti taat kepada Allah. Maka kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasul diperintahkan mengatakan ikuti aku. Maka siapa yang itibak pada Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintainya, mengasihinya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sementara hadza salah sumangkuna fiha datul jannah. Rasul mengatakan kunci masuk surga itu 3. Apa? Dia diampuni dosa dan kesalahannya, dia mendapat rahmatnya Allah, dan mendapat cintanya Allah baru masuk surga. Dan ternyata 3 kunci ini hanya dengan mengikuti Rasulullah. Lalu apa yang harus diikuti beliau? 5 hal. 1, cara beribadah. Maka cara beribadah ini ikuti beliau, jangan ngarang. Jangan membuat ibadah yang aneh-aneh, yang tidak datang dari Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Di dalam surat 59. Surat 59 itu surat Al-Hasyr. Di ayat yang ke-7, memang ayat ini tentang ghanimah atau harta perang, ya.
Tapi ada hati di ayat ini dengan kalimat wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama na'anhu anfu fantahu. Apa yang diberikan Rasulmu, terima, ambil. Apa yang dilarang Rasulmu dan tidak dilakukan, tinggalkan. Jelas sekali ayat ini. Jadi apa yang diambil, apa yang dilakukan Rasul, diberikan Rasul, ambil. Apa yang tidak dilakukan Rasul atau yang dilarang Rasul, tinggalkan. Maka dalam Rawahul Muslim nomor hadis 1143 diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Maka amalan yang tidak datang dari Rasul, kalau dilakukan kita, sia-sia. Ditolak. Saya pernah diundang subuh, Pak. 45 tahun yang lalu. Kuliah subuh, masjidnya pintunya 3, pintu timur 1, pintu utara 1, selatan 1. Sudah selesai sholat kami, sudah berzikir sendiri-sendiri, kemudian saya sudah mulai muqaddimah, ada yang datang terlambat 2 orang, laki-laki. Satu masuk pintu selatan, satu masuk pintu utara. Mungkin karena saya sudah memulai, jadi mereka nggak berjamaah sendiri-sendiri, tapi nggak jauh. Dan itu kelihatan, saya kelihatan. Lah kok dua-duanya lo 3 rakaat, Pak? Saya kan jadi tertarik. Kenapa kok 3 rakaat nih 2 orang ini? Yang selatan selesai salam, saya tanya, Bapak mohon maaf sholat apa ya? Subuh. Berapa rakaat, Pak? Saya lupa. Sudah 2 atau masih 1 ya? Atau kurang, saya ragu-ragu. Kemudian saya tambah, oh betul, itu dari Rasulullah, saya bilang. Yang utara salam selesai, saya tanya juga, Bapak sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Kenapa 3, Pak? Saya sedang capek, Pak. Saya kalau tidak capek biasanya 4, 5, 6 rakaat. Melu sopo jodak. Model ini melu sopo juga. Ketika mau saya kejar lebih jauh, takmir bilang, Tat, kenapa? Bocor halus, Tat. Wow, lawang bocor halus. Harus 10 rakaat ya tidak masalah ya. Jadi kalau jenengan aneh-aneh, tunggal sih bocor halus itu. Ya? Makanya jangan aneh-aneh. Dalam ibadah ikuti Rasul. Yang kedua, dalam menjalankan agama. Rasul mengatakan agama ini adalah satu hal ketetapan yang disampaikan dari Rasul bacakan di surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini telah disempurnakan agama buat kita semua, kata Rasul. Rasul bacakan itu firman Allah penutup wahyu di surat 5 ayat 3. Bahwa agama Islam. Nah, cuman lucunya di negeri Konoha sama Wakanda ini rada aneh-aneh nih. Yang harusnya itu satu dipisah-pisah. Syariat. Wah, ini masih syariat ini. Yang ini sudah hakikat. Wah, yang ini sudah torikon. Wah, ini marifat. Dari mana? Syariat, hakikat, torikon, marifat itu satu. Satu. Kalau kita lihat di firman Allah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khudkhulu fi silmi kafah. Jadi itu harus utuh. Apa sih syariat itu? Syariat itu aturan yang ditetapkan oleh Allah, disebut syariat. Dibawakan para rasulnya, itu namanya syariat. Jadi ketetapan Allah, aturan dari Allah, dibawa oleh para rasul, itu disebut syariat. Nah ini namanya aturan. Sama kok. Seperti contoh kecilnya kos-kosan lah, kos-kosannya. Kos-kosan tuh yang punya kos buat aturan nggak? Buat ya. Kalau misalnya yang kos itu melanggar aturan, parah sekali melanggarnya. Apa kata yang punya kos? Keluar, cari kos-kosan lain. Dunia ini milik siapa? Allah. Aturan yang buat? Kira-kira kalau misalnya Allah sampai terucap misalnya, saking gak roman rohimnya misalnya. Kamu itu dikasih aturan gak bisa. Udah kamu keluar cari dunia lain. Sanggup gak kita cari dunia lain? Gak sanggup kan? Nah, syariat ini adalah aturan. Terus hakikatnya apa? Ini penjelasan Rasul ya ketika di Masjid Nabawi pada para sahabat ketika menanyakan tentang 4 hal ini. Syariat itu aturan, hakikatnya apa? Hakikatnya aturan yang ditetapkan Allah ini untuk keselamatan kita, kemudahan kita, perlindungan
dan kebahagiaan dalam dinamika hidup dunia sampai akhirat. Saya ulang. Hakikatnya syariat yang ditetapkan itu apa sih? Supaya kita ini selamat. Selamat di dunia, bahagia di dunia, dan mendapat pertolongan perlindungan Allah karena menjalankan syariat ini. Itu dunia sampai akhirat. Ini namanya hakikat. Dan Rasul mengatakan, untuk bisa mencapai mengikuti aturan Allah ini dan mendapatkan hakikatnya bahwa itu sebagai keselamatan, kebahagiaan, perlindungan dan penjagaan Allah, itu harus pakai cara. Cara itu namanya jalan. Bahasa Arabnya torik. Maka Rasul mengatakan wa tariqutuhu bidinul Islam, dan jalannya hanya di Islam. Gak bisa di jalan yang lain. Karena jalan lain bukan milik Allah. Yang punya Allah itu tariqatinul bidinul Islam. Jadi tariqat, jalan. Maka jalan mereka yang memegang syariat dan memahami hakikat disebut tariqatuhum bidinul Islam. Nah ini tariqat. Kok bisa di sini aneh-aneh sendiri-sendiri. Kalau sudah ma'rifatullah malah tidak sholat. Di negeri Konoha sama Wakanda katanya sudah satu sama. Ini rodok preketek ini, mohon maaf. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu jaminan surga enggak? Jaminan ampunan enggak? Jaminan. Pernah enggak kita baca atau kita tahu Rasul enggak sholat? Pernah? Enggak pernah. Padahal Rasul jaminan surga, jaminan ampunan, nggak pernah nggak sholat. Ini sekarang yang di negeri Konoha Wakanda yang katanya sudah ma'rifat tuh malah nggak sholat, sudah menyatu dengan Allah. Dari mana? Dari mana? Rasul saja yang jaminan surga, jaminan ampunan itu loh, nggak pernah nggak sholat. Coba jamaah ada yang punya nggak sertifikat dari langit? Nah, saya boleh lihat saya. Jadi sudah punya sertifikat ini, saya ada sertifikat dari langit bahwa jaminan saya masuk surga atau ampunan dosa. Ada yang punya? Nggak punya loh kita tuh, tapi ya kendel nggak sholat gitu loh, ya. Nah maka disinilah ketika seseorang sudah mendapatkan hakikatnya dan dia hakikat ini bisa ditempuh dengan syariat ini pada jalan yang satu, maka Rasul mengatakan waqad tiraqaltukum bidinul Islam, dan jalannya ini hanya di Islam. Karena Allah yang menetapkan agama ini dengan kalimat innad dina indallahil Islam. Tidak bisa di jalan yang lain. Kalau misalnya ada di jalan lain, saya nggak pindah, Pak. Mungkin saya tetap di sana yang Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya itu. Kan Tuhan saya dulu 3 rupa-rupa warnanya sebelum saya masuk Islam. Nah, itu nggak benar tuh tarikatnya, jalannya. Makanya wa tariqatuhum bidinul Islam, kata Rasul, jalan untuk memahami syariat dengan hakikatnya untuk keselamatan, kebahagiaan, kemudahan dan pertolongan Allah itu hanya dengan jalan Islam. Maka dengan kita memahami syariat, melaksanakan hakikat dari syariat ini dan mengikuti jalan Islam, itu sudah pasti ma'rifat. Kenapa? Karena jalan Islam ini itu dikasih 2 kita. 2 petunjuk yang luar biasa. Al-Quran dan As-Sunnah ditambah dengan ijma' ulama yang diridhoi Allah. Maka dari sinilah, dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul Muhammad SAW dan kita jadi paham tentang Allah. Dari mana? Dari sifat-sifat Allah yang ada di Quran. Dikenal dengan Asmaul Husna. Sehingga kita paham Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Sehingga kita jadinya punya akhlak kepada Sang Pencipta ini dengan cara diantaranya kita muraqabah. Berhati-hati dalam bersikap, tidak sembrono gitu. Karena apa? Kita punya khauf. Khauf itu apa? Takut. Takut kalau sampai Allah tidak ridho. Takut kalau sampai Allah tidak memberikan berkah pada kita. Bukan takut-takut yang kayak ketemu Mas Gondo itu ya. Tahu Mas Gondo kan? Gondoruo, Mbak Kunti, kuntilanak, oncong, pocong, bukan itu. Bule wewe gombel, bukan yang itu. Jadi takut kalau sampai Allah tidak ridho. Takut kalau sampai Allah tidak merahmati kita. Ini khauf. Jadi kita jadi punya seperti itu. Itu muraqabah. Akhirnya dengan kita punya muraqabah dan kita khauf, kita punya roja. Tahu kan roja? Yang pakai lontong sama cingur. Itu roja itu. Roja ini harap. Nah, sehingga akhirnya kita memahami Allah. Inilah yang Rasul ajarkan pada para sahabat. Muraqabah, kemudian khauf, roja. Ini semua taubat kalau kita punya kesalahan, bersyukur ketika diberi rizki. Nah ini, sabar ketika saat kita dalam ujian. Ini semua namanya ma'rifatullah. Kenapa dipisah-pisah? Kenapa sendiri-sendiri? Padahal firmannya, ya ayyuhalladzina amanu khudkhulu fi silmi kafah. Jadi syariat itu aturan,
Hakikatnya aturan yang Allah tetapkan ini untuk keselamatan, untuk pertolongan, kemudahan dan kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Itu hakikat. Untuk mendapatkan dua ini hanya ada satu jalan. Wa tariqatuhum bidinul Islam. Dan jalannya untuk dua ini yang dibenarkan Allah adalah jalan Islam. Sehingga kita nanti paham tentang Allah ini. Maka ikuti Rasulullah. Yang pertama cara beribadah. Yang kedua cara menjalankan syariat. Yang ketiga cara berakhlakul karimah. Rasul itu lemah lembut loh. Masya Allah. Fabima rahmatim minnallahil lintalahum. Dalam surat 3 159. Lemah lembut. Bicaranya, tutur katanya. Sampai-sampai yang sangat terkenal dan hampir dibanggakan. Memanggil istrinya aja dengan panggilan yang menyenangkan hati. Panggilannya apa? Ya Humairah. Coba tetangga saya manggil istri yang ini. Teng teng teng. Saya tanya, Mas bocor opo? Kelenteng. Kenapa? Kenapa tambah ireng tambah cilik? Coba bayangin. Rasul manggil dengan panggilan. Panggillah istri kita dengan panggilan yang baik-baik. Malah ada yang bes. Oh apa mas? Panggilan sayang pak. Rembes temen rasaan loh. Pak panggilan sayang. Oh panggilan sayang ya jadi rembes no. Mentang-mentang itu gak mancung jeluk sek pesek. Janganlah ya. Ada di Hujurat itu. Jangan memberi gelar-gelar yang buruk ya. Kali gelar yang baik. Lisannya terjaga ya, apalagi ini 17 Agustusan ya, banyak lomba-lomba dan jaga lisannya. Rasul tuh nggak pernah mengolok-olok. Hati-hati loh. Kadang-kadang yang diolok-olok itu belum tentu lebih jelek. Bahkan yang suka ngolok-ngolok itu ya. Banyak orang suka bilang tukang omon-omon. Ternyata dia sendiri malah sekarang omon-omon sendiri tuh. Ya jangan omon-omon gitu ya. Sampai-sampai pegawai negeri mau keluar semua. Katanya mau jadi pengupas kulit bawang. Masya Allah. Jadi coba lisan dijaga dengan baik agar mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang keempat yang perlu kita ikuti Rasulullah SAW adalah cara bermuamalah. Nah ini. Jadi yang pertama tadi cara beribadah. Yang kedua cara menjalankan agama. Yang ketiga cara berakhlak. Yang keempat cara bermuamalah. Lihat Rasulullah SAW. Rasul itu sudah sukses sebelum zamannya. Maknanya apa? Jadi Rasulullah itu entrepreneur. Benar-benar beliau itu entrepreneur sejati sebelum zamannya. Bahkan zaman perekonomian di abad 21 yang pakai metode senyum, sapa, salam, kemudian menghargai. Itu Rasul lebih dulu. Lebih dulu Rasulullah. Beliau sidik. Tahu sidik kan? Jangan dikasih CS, nanti ludrukan. Ya. Beliau itu terpercaya sampai disebut Al-Amin. Perdagangan beliau itu luar biasa, dikenal di Yaman, di Syria, di Jazirah itu luar biasa. Rasulullah itu sebelum kenabiannya di usia sedornya itu entrepreneur sejati loh Rasul itu. Sukses perdagangannya. Gak pernah bersumpah palsu dengan barang dagangannya. Coba kita, ini berapa ini mas? 5 juta. Gak boleh 4,5. Ini dulu pak kemarin ditawar orang 4,8 gak saya kasih. Padahal 3 tahun gak ada yang nawar nih. Gak boleh, jangan bersumpah palsu gitu loh ya. Terus kalau ya jujur, harus jujur. Kalau memang ini KW, ori gitu. Terus Rasul itu tidak pernah menjatuhkan kompetitor. Ketika ada barang dibeli dalam hadis beliau, saya temukan di anak saya dan remaja, kalau barang itu nggak baik, terus misalnya dikembalikan, dicek Rasul benar, memang sudah rusak, ditukar. Ada juga orang datang barangnya, wah beli di Anda kok murah. Tidak pernah Rasul mengatakan, oh jangan beli di sana. Tidak pernah. Buku kacau. Tidak pernah. Kalau di tempat saya baik, alhamdulillah. Kebetulan saya dapat yang baik. Sudah. Coba kita jualan seperti itu. Bermuamalah seperti Rasulullah. Di antaranya juga ketika pegawainya, kalau jadi pimpinan. Pegawainya kerja belum selesai. Belum selesai pekerjaannya. Sebaiknya sebelum keringatnya kering, sudah terbayar. Ya. Kalau di negeri kono kan seharusnya nyambut gawe gak dibayar-bayar sampai berapa bulan ya. Akhirnya mendak-mendak semua ini ya. Terutama kalau saya namanya infrastruktur. Bayarnya telat-telat, kasihan itu ya. Kontraktor itu ya. Ini bayarlah upahnya. Makanya bedanya kalau orang saya lihat kalau tanggal tua kok ketua ini sedih, biasanya pegawai negeri, Pak. Karena pegawai negeri itu kan dibayarnya kerja, dikasih duit dulu ya tanggal 1, suruh nyambut gawe, ya kan? Nanti kira-kira tanggal 20 ke atas terus mulai berengut soal apa kan duit gak cukup duitnya. Tapi kalau
Tanggal tua kok senyum-senyum, kita pegawai swasta ya. Karena gajinya tanggal 26 ya. 26, 27. Nah disinilah. Maka bermuamalah mengikuti Rasulullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, cara berukhuwah. Berukhuwah. Dalam berukhuwah itu Rasulullah SAW mengatakan begini. Al-muslim akhul muslim. Layat limuhu wa la yuslimuhu. Setiap muslim saudara muslim yang lain. Jangan mendolimi saudara muslimmu. Dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi. Wajata kurbata ilai hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan ngurusi hajatnya dia. Waman farroja muslima kurbata farroja ilai yaumal qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia di yaumal qiyamah. Waman sataro muslima kurbata sataro kurbatillahi yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia. Lah kita enggak. Makanya kalau bisa ada tonggo tukaran itu Pak ya. Tolonglah. Kalau kita bisa ketuk pintu, direlai. Dilerai atau direlai? Dilerai, ya. Tok, dilerai. Kalau mampu. Kalau enggak mampu jangan diceritakan. Fulan, tadi malam perang dunia ketiga. Sendok, garpu, piring mencelat. Tapi aja ngomong-ngomong. Yang diajak ngomong ketemu ini. Fulan perang dunia ketiga. Sendok, piring, gelas. Tadi belum ada gelas Pak. Tadi cuma sendok, piring. Ya, ini sekarang sendok, garpu, piring, gelas. Aja ngomong-ngomong. Kesana, tiba no fulan. Sendok, piring, gelas, panci. Tadi belum ada panci Pak. Mencelat kabeh. Yang terakhir sampai kulkas yang guling barang dia. Gibah itu tidak tambah sedikit tapi tambah banyak. Dan ini perbuatan yang luar biasa. Ini jangan tutupi kekurangan. Kalau bisa kita tutupi. Ini jadinya kecamatan ngerti gara-gara jok ngomong-ngomong ini Pak. Nah maka disinilah kita di dalam menjaga ukhuwah sampai sebegitunya. Lagi hadis. Al-mu'min lil mu'min kalbunyani marsus yasudu ba'du ba'doh. Mukmin satu dan mukmin lain harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Sabaka baina asobi. Suruh gandengan. Kaos berbeda, udahlah kaos berbeda. Tapi ingat, yang disembah masih Allah. Kitabnya masih Quran. Nabinya masih Rasul Muhammad SAW. Ya. Perkara amalan, zaman beliau sudah banyak sahabat yang amalannya berbeda. Makanya sampai dalam Al-Quran dikatakan lana amaluna walakum amalukum. Itulah yang jadi amalan. Tapi tidak mengkafirkan, tidak membid'ahkan. Ini yang diharapkan. Masa dari dulu Islam cuma urusannya kunut, gak kunut itu tidak mari-mari dari dulu. Ya. Padahal Rasulullah itu tidak pernah tidak kunut, Pak. Rasul itu kunut dari subuh sampai isya, kunut Rasul itu. Iya, kunut. Tapi begitu Ali Imran 130 sampai 130 diturunkan, Rasul berhenti kunut. Berarti yang kunut sebelum Ali Imran mengikuti Rasul, yang gak kunut setelah Ali Imran diturunkan mengikuti Rasulullah. Dua-duanya mengikuti Rasulullah kan? Ada yang tanya Pak di masjid waktu saya menjelaskan begini. Ustaz, tolong ditanya dan dijawab jujur. Gak enak kalimatnya, jawab jujur. Tolong dijawab jujur. Apa ini? Mana yang diterima? Yang kunut atau yang tidak kunut? Tolong dijawab jujur kan gitu. Waduh, saya bilang, ini kalau saya jawab, saya nggak dipakai lagi di masjid ini, nggak masalah saya. Tapi saya ngomong apa adanya. Demi Allah, yang nggak diterima, yang nggak sholat subuh. Saya bilang gitu. Ya kan? Karena hadisnya begini. Ju'ilat imam liutama bih. Imam itu panutan makmum. Fa'ida kabaro fakabir. Fa'ida qara'a fa'ansit. Nanti kalau imam baca Quran, dia mendengarkan. Ida imam qolu maghdubi alaihim waladhdallin fakulu amin. Wala tatminu malaikati sama ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka imam itu panutan makmum. Kalau dia takbir, kamu takbir, dia baca Quran, dia mendengarkan. Ketika imam mengatakan maghdubi alaihim, jawab amin. Maka siapa yang menjawab amin bersamaan dengan malaikat yang ada di langit dan di bumi ini, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dosanya diampuni. Jadi kalau ada walad dolin, jawab Pak. Jangan menengai, cari malaikat jawaban bro. Menengai, munilah, amin. Walaupun dasar keras bunyi.
Lalu lanjutannya nih, belum selesai hadisnya. Ida imam qalu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Jawab juga Pak. Sambil jawab rabbana lakal hamd. Lu gak usah kayak di Saudi, rabbana wal, gak usah lah. Pemane wedok bojone sapa bengok-bengokan. Tapi keluar gitu loh, keluar. Salat itu kan ada rukun kauli, ucapan, ada rukun kolbi, kekusuhan, ada rukun fi'li, gerakan. Lah kalau jenengan mingkem tok ini Pak. Jangan salah loh. Kalau Allah tanya, ya malaikati mahada amalu abdibi. Ngapain nambahku? Kayaknya senam ya Allah. Senam rukuk sama senam sujud. Gak salah loh, gak ada suaranya. Ya, pakai suara lah. Ya, bersuara. Nih, jadi diucapkan. Allah ya. Nah, sehingga sudah. Andai kata dapat imam yang kunut. Apa susahnya tinggal ngangkat tangan ikut. Yang gak biasa kunut nih. Kalau yang biasa kunut, tiba-tiba dapat imam tidak kunut langsung biasa. Kenapa ngomel? Kan sudah dijelaskan Rasul, ikuti imam gitu loh. Imam kunut kita kunut, imam tidak kunut kita kunut. Jangan bisa ngomel. Nggak sholat kunut, nggak ada kunutnya. Malah saya pernah bawa jamaah waktu umroh itu, sehari mau sholat, berikutnya nggak mau subuhnya di hotel sampai diberi utama. Apa iya? Kenapa saya datang? Kenapa? Ternyata Muhammadiyah. Bukan kalau hubungannya saya bilang. Ya di sini mah nggak pakai kunut. Jangan di hotel, rugi ke sana. Nggak pakai kunut. Hari pertama saya ngomel lagi dia. Ya, ju'ilat imam liutama bi. Sudah imam itu jadi panutan. Imam kunut kita kunut. Imam tidak kunut kita tidak kunut. Saya juga pernah punya pengalaman, Pak. Diundang, nggak usah sebutkan kabupatennya ya. Subuh. Saya disuruh ngimami. Saya bilang, ya sudah, nggak ada rawatib. Nggak ada, Ustaz. Ya sudah, saya imami. Salah satu tuh bilang, tapi telinga saya dengar. Gak kunut waktu. Saya begitu kan. Waktu gak kunut katanya. Dengar nih saya. Sampai begitu iqomah masih saya tawarkan. Gak ada yang mau. Gak ada. Begitu rakaat kedua. Saya Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Sampai tak dowo. No tak ini bongo sing wake. Sampai dowo. Begitu saya salam. Nah ini. Pak besok kunut. Saya dikatakan gak kunut lagi. Dengar lagi telinga saya. Oh berarti masjid ini biasa kunut kan. Dengan pernyataan itu saya kunutkan gitu loh. Biar tenang mereka. Daripada nanti saya daku. Daripada ngomel. Mending saya kunut. Begitu saya kunut kan saya panjangkan sekali. Tak kayak najiras sisan wes. Tak kayak doa-doa semua. Malah lu sok kunut tiba nolong. Saudaraku. Maka ini. Sehingga Rasul mengatakan al-mu'min lil mu'min kalbunya ni marsus ya sudu ba'du ba'dah. Jadi mukmin satu dan lain harus jadi satu bangunan yang sama-sama saling menguatkan. Sabaka baina asobi. Sampai Qur'annya bilang asida'u alal kifa ala kufar wa rahima bainahum. Jadi kalau sama orang kafir itu tegas, kalau sesama muslim harus penuh kasih. Iya, di negeri kono hai so aneh-aneh, padha muslimnya malah tukaran gitu. Sama yang tidak muslim so akrab kan rada ya opo gitu loh. Ini kapan kita ini harus. Nah, yang terakhir nih. Kenapa begitu pentingnya mengikuti Rasulullah? Ini kunci yang terakhir diletakkan Allah di surat 25 ayat 27, 28, 29. 27, 28, 29. Hati-hati dengan ayat ini. Ini kita diingatkan Allah. Kalau sampai kita besok menyelisih Rasulullah, maka Allah berfirman begini. Ini hati-hati ya. Wa yauma ya'adu dolimu yadai ala rasuli fatakhadu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku. Ini di padang mahsyar ini. Coba aku dulu mengikuti Rasulullah. Pakai yang punyanya Rasul. Tuh kan? Lihat 28-nya. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan kolila. Celaka aku. Coba aku dulu gak ngikuti yang lain. Artinya mengikuti yang punya Rasul. Gak ikut punya fulan-fulan itu. Lihat 29-nya. Laqad adolani anid dikri ba'da idja'ani wa kana syaitonil insani khadula. Ternyata si fulan-fulan tadi menyimpang semua dari kebenaran Quran. Nah ini, jangan sampai kita besok menyesal di padang mahsyar hanya karena kita tidak mengikuti Rasul Muhammad SAW. Maka urgensinya mengikuti Rasul itu sampai terbawa di padang mahsyar. Jangan sampai kita besok yang gigit jari. Yauma wa'adu dolimu ala yadaihi. Yaqulu ya laitana khadu ma'ar rasuli sabila. Jangan sampai kita bisa mengucapkan itu.
Dan jangan juga kita mengucapkan ya wailata laitani lam atakid fulanan qalila. Celaka, coba aku bocah sing ndak mas dipano kaono plus contoh nih. Mudah-mudahan dengan materi yang tidak begitu panjang ini karena terbatasan waktu dengan nanti adzan Isya, kita dijadikan optimal dalam meneladani Rasulullah, terutama dalam beribadah, dalam menjalankan agama, dalam berakhlakul karimah, dalam bermuamalah, dan dalam berukhuwah. Kalau ini bisa kita lakukan, fa insya Allah kita akan dirahmati Allah, dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan ini kunci surga. Ketemu Allah di mana? Di surga. Nggak mungkin di pasar grosir Surabaya, ya. Maka ikuti Rasul Muhammad SAW, pasti kita akan mendapatkan surganya. Amin. Allahumma amin. Dan hari ini jam berapa? 41. Sekarang 40. Berarti tinggal 1 menit. Cukup ya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.